إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita bahas kemarin ayat Allah Subhanahu wa taala yang ke-275 dari surat Al-Baqarah tentang masalah riba. Alladzina yakuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini bahwa mereka-mereka yang memakan riba tidak dibangkitkan nanti kecuali seperti orang-orang yang dikenai syaitan. Yang demikian karena mereka menganggap jual beli seperti riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka siapa yang datang kepadanya peringatan ini dari Rabbnya, kemudian dia berhenti, maka apa yang telah lewat itu baginya apa yang telah lewat, dan urusannya dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang mengulanginya, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa taala mencabut barakahnya riba dan justru mengembangkan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, makna yamhaq ayyudhibuhu wa yudhib barakatahu dzatan wa wasfan. Maknanya yamhaq adalah menghilangkan dan menghilangkan barakahnya. Apakah dzatan dan juga wasfan. Sudah disebutkan kemarin bahwa dzatan maknanya benar-benar hilang zatnya. Dia mendapatkan keuntungan besar, tapi tiba-tiba hilang. Dicuri, dirampok, terbakar, itu hilang. Zatnya, zatan. Awasfan atau sifatnya. Dia masih ada, tetapi sudah tidak ada barakahnya. Tidak terpakai, tidak menguntungkan, atau tidak bermanfaat, atau terbengkalai, atau justru apa yang dia anggap sebagai kekayaan malah menyiksa dia. Itu wasfan, gambaran.
Fayakunu sababan liwuqu'il afat. Akhirnya menjadikan hartanya justru menyebabkan afat, kejelekan. Wa nuzi'al barakah anhu, dan dicabut barakah daripadanya. Wa in anfaqa minhu lam yu'jar alaih. Kalaupun dia bersedekah dengan harta tersebut tidak mendapatkan pahala. Dengan harta riba tidak mendapatkan pahala. Bal yakunu zadan lahu ilan nar, bahkan akan menjadi bekal menuju neraka. Na'udzubillahi minan nar. Sebaliknya, wa yurbi as-sadaqat. Yurbi mengembangkan. Kata riba dari kata raba yarbu yang maknanya berkembang. Mereka menganggap riba itu mengembangkan uang. Tetapi Allah balik. Tidak. Justru riba Allah cabut barokahnya. Akan hilang harta tersebut. Imadatnya hilang dengan bencana-bencana, atau sifat menguntungkannya hilang. Bendanya ada tapi nggak menguntungkan sama sekali. Adapun sedekah itu yang yurbi, yang justru berkembang. Ayun miha wa yunzil al-barakah fil mal alladhi akhrajat minhu wa yunmi ajra sahibiha. Justru sedekah yang akan berkembang, yakni Allah turunkan padanya barakah pada hartanya yang dia keluarkan, atau harta yang telah dikeluarkan daripadanya zakat, sedekah, hartanya barakah. Atau bermakna berkembang pahalanya, yurbi atau yunmi ajra sahibiha, pahala pelakunya. Wa hadza li'anna al-jazaa'a min jinsil amal. Yang demikian karena pahala sesuai dengan jenis perbuatannya. Fa innal murabi qad zalama an-nas. Karena sungguhnya murabi adalah seorang yang meminjamkan harta dengan riba. Itu murabi, rentenir. Dia mendolimi manusia. Wa akhadha amwalahum ala wajhin ghairi syar'i, dan mengambil harta manusia dengan cara yang tidak syar'i. Fajuziya bidahabi malih, maka dibalas dengan sebaliknya, hartanya hilang. Dia ambil dari manusia dengan zalim, justru hartanya hilang atau hilang barakahnya. Wal muhsin, sebaliknya orang yang berbuat ihsan, membantu manusia dengan sedekah, bi anwa'il ihsan, dengan berbagai macam ihsan, rabbuhu akrama minhu, maka Rabbnya lebih karim dari dia. Fayuhsin alaih, maka Allah yang maha akramal akramin memberikan ihsan kepada orang tadi yang memberikan ihsan pada manusia. Kama ahsana ala ibadih, sebagaimana dia memberikan ihsan kepada hamba-hambanya, Allah berikan ihsan kepada dia. Maka hartanya barakah. Hartanya barakah. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Dan Allah tidak suka seorang yang kafar. Ay kafar li ni'amillah. Kufur terhadap kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. La yuaddi ma aujaba alaihi minas sadaqat. Yang tidak mau menunaikan kewajiban-kewajiban pada hartanya, yaitu sedekah. Wala yaslam minhu wa min syarrihi ibadullah. Yang tidak selamat daripadanya dan dari kejahatannya para hamba-hamba Allah. Allah tidak suka orang yang demikian, yang kufur nikmat, mendolimi manusia, tidak mengeluarkan zakat, dan manusia justru mendapatkan kejelekan dari dia karena mencekik, karena dia rentenir. Azim, pendosa. Ay qad fa'ala ma huwa sababun li itsmih. yakni dia melakukan hal yang menyebabkan dia mendapatkan dosa wa uqubah dan balasan.
Lamma dzakara akalat riba. Setelah Allah menyebutkan para pemakan riba. Wa kana minal ma'lumi annahum law kanu mu'minina imanan yanfa'uhum lam yasdur minhum ma sadara dzakara halat al-mu'minina wa ajrahum. Setelah Allah menyebutkan keadaan mereka, para murbi atau para murabi, para rentenir, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang beriman yang benar-benar beriman. Karena mereka tadi yang disebut kafarin etim, pertama dia kufur ni'mah. Berarti imannya tidak benar. Imannya jelek, rusak. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, "Lau kanu mu'minin." Kalau saja mereka itu beriman dengan imanan yanfa'uhum, dengan keimanan yang memberikan manfaat pada mereka, tidak akan muncul apa yang telah muncul dari mereka. Gak akan muncul pikiran untuk menjerat orang yang dalam keadaan susah. Siapa yang biasanya pinjam duit? Orang yang susah. Tapi ketika melihat orang susah, diinjak sekalian. Boleh, tapi bayarnya harus ditambah sekian. Ini jahat, zalim. Melihat orang susah, dimanfaatkan kesusahannya dan dicekik lehernya, diperas keringatnya. Ini zalim, barakallahu fikum. Kalau saja dia mukminin imanan yanfa'uhum. Kalau mereka beriman dengan keimanan yang bermanfaat buat mereka, enggak akan mereka melakukan hal tersebut. Maka Allah sebutkan setelah itu keadaan mukminin yang benar-benar beriman. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yang menegakkan salat dan mengeluarkan zakat, mereka akan mendapatkan dari Allah pahalanya. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan mendapatkan rasa takut dan mereka tidak akan bersedih. Kalau saja mereka amanu wa 'amilus salihat wa aqamus salat wa atawuz zakah. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, qala wa khatabahum bil iman. Maka Allah panggil mereka dengan kata iman. Yang mana? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah. Setelah menyebutkan orang-orang yang mukmin dengan imanan hakikian, mereka tidak akan mendapatkan rasa takut dan tidak akan sedih. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-amnu wal ihtidaa. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Mereka akan mendapatkan keamanan, tidak takut, tidak sedih. Kemudian dipanggil dengan nama iman. Wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah pada Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman. Khatabahum bil iman, dipanggil dengan keimanan. Masya Allah. Wa nahahum an aklir riba, dan kemudian dilarang untuk memakan riba dan diperintahkan untuk meninggalkan riba, semua sisa-sisa riba. In kanu mu'minin, kata Allah, in kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman. Wa ulai humul ladina yaqbaluna maw'idata rabbihim, karena orang berimanlah yang menerima nasihat dari Rabb mereka. Orang berimanlah yang mau mendengar nasihat, mau mengambil manfaat dari nasihat. Wa yanqaduna li amrih, dan mau terikat dengan perintah Allah. Wa amarahum an yattaquh, maka Allah perintahkan mereka untuk bertakwa kepadanya. Wa min jumlatit taqwa, dan termasuk di dalam ketakwaan adalah an yadharu ma baqiya minar riba. Di antara bentuk ketakwaannya adalah meninggalkan apa yang tersisa dari riba. Al muamalatil hadirah al mawjudah, yang dimaksud adalah yang tersisa
dari muamalah-muamalah ribawiyah yang hadirah, yang hadir, yang ada sekarang, yang mewujudah, bukan yang telah lewat. Wa amma ma salaf, adapun apa yang telah lewat, faman itta'adha 'afallahu anhu ma salaf. Adapun apa yang telah lewat, kalau dia sudah menerima nasihat dan berhenti dari riba, apa yang telah lewat dimaafkan. Wa amma man lam yanzajir mau'idat Allah, adapun orang yang tidak mau memanfaatkan nasihat dari Allah, tidak mau jera. Yanzajir, yakni merasa ditegur, merasa dinasehati, walam yaqbal nasihatahu, dan yang tidak mau menerima nasihat, fa innahu musyaq li rabbih, berarti orang ini menentang Rabbnya. Yusyaq, muharibun lah, berarti dia memerangi Allah Subhanahu wa taala, menentang Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ajizun dha'ifun laisa lahu yadan fi muharabatil azizil hakim. Dia tidak punya kekuatan, ajizun dha'if, lemah, tidak mampu, tidak punya tangan untuk bisa melawan, untuk bisa memerangi Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Alladzi yumhil lidh-dhalim wa la yuhmil. Yang Allah Subhanahu wa taala yumhil wa la yuhmil. Apa yumhil? Menunda. Kalau yuhmil cuma dibalik mim dengan haknya saja. Kalau yuhmil lupa, lalai, ahmala. Allah Subhanahu wa taala yumhil lidh-dhalim wa la yuhmil. Allah Subhanahu wa taala menunda, Allah tidak lupa. Allah tidak lalai, Allah tahu dia zalim. Hanya saja kadang Allah menunda azabnya rahmatan bihim. Tetapi sayangnya yang diberi rahmat tidak merasa kalau itu kesempatan untuk bertobat. Justru merasa saya sudah berbuat riba, saya tidak diadab. Berarti tidak apa-apa. Fahada jahilun, orang yang seperti adalah orang yang bodoh. Allah Subhanahu wa taala yumhil wa la yuhmil. Hatta idza akhadahu akhdha azizin muqtadir. Hingga kalau Allah mengadabnya nanti, sungguh Allah akan mengadabnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, maha tinggi, lagi maha kuat dan maha kuasa untuk berbuat apapun. Hati-hati. Akhdha azizin muqtadir adalah balasan dari Allah yang aziz dan memiliki qudrah. Qala, dikatakan wa in tubtum, kalau kalian mau taubat anir riba, dari riba, falakum ru'usu amwalikum, maka kalian berhak untuk mengambil ru'us amwalikum, modalnya saja. Kalau yang kamu pinjamkan 1 juta sudah berkembang menjadi 10-20 juta, ambil 1 jutanya saja, selesai. Ainzilu 'alaiha, yani turunlah kalian pada modalmu saja, pada ra'smal. La tadlimun wa la tudlamun. Kalian jangan mendolimi dan jangan mau didolimi. Aiman amaltumuhu bi akhdhi ziyadati allati riba. Pertama, jangan kalian mendolimi. Maksudnya jangan mendolimi orang yang kalian pinjami dengan meminta tambahan keuntungan. Jangan. Wala tudlamun, dan kalian tidak didolimi. Artinya kalian berhak mengambil harta kalian yang asli. Yani tidak dikurangi ru'us amwalikum. Tidak kalian didolimi dengan hilangnya harta pokok kalian. Harta pokok kalian tetap. Falakum ru'usu amwalikum. Ambillah pokok harta kalian. La tadlimun wa la tudlamun. Kalian jangan mendolimi dan kalian tidak didolimi. Ini agama yang mulia. Agama yang mulia tidak mendolimi siapapun.
dan juga dalam keadaan kita diperintahkan untuk tidak mendolimi dan tidak terdolimi. Wa in kana du usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau dia dalam keadaan susah, ay al-madin yang utang. Kalau dalam keadaan miskin nggak bisa bayar, la yajidu wafa'a, tidak mendapatkan apa yang bisa dibayarkan, fanadhiratun ila maisarah, maka tunda sampai dia mampu. Jangan dipaksa. Wa hadza wajibun alaihi, dan ini wajib atasnya. An yundhirahu, untuk menundanya, hatta yajida ma yufi bihi. Wajib untuk memberikan imhal, memberikan waktu, memberikan muddah agar dia bisa membayar. Kalau tidak mampu, ya dicicil. Berikan apa yang kamu punya sekarang, nanti ditambah lagi ketika kalian mampu. Wa an tasaddaqu khairul lakum, dan kalau kalian mau bersedekah itu lebih baik. In kuntum ta'lamun, kalau kalian memang benar-benar mengetahui, imma bi isqatiha aw ba'dihha. Wa an tasaddaqu, kalau kalian mau sedekahkan, ikhlaskan saja sebagai sedekah buat dia. Sudahlah, kamu enggak usah bayar lagi, semua itu untuk kamu, maka itu sedekah namanya. Bagus. Wa an tasaddaqu khairun lakum, kalau kalian mau bersedekah untuknya maka itu baik buat kalian. In kuntum ta'lamun, kalau saja kalian tahu pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya yang namanya menggugurkan hutang bisa secara keseluruhan, bisa separuhnya, bisa sekian persennya, terserah yang bersedekah. Silakan. Imma bi isqatiha, imma digugurkan seluruhnya, kamu sudah tidak lagi punya utang. Au ba'dihha, kalau gitu separuh saja, itu juga sedekah. Ila akhirih. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dan takutlah kalian pada satu hari yang kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala padanya, pada hari itu. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Kemudian ditunaikan setiap jiwa apa yang dia kerjakan, akan ditunaikan, dibalas seluruh apa yang dia usahakan. Wa hum la yudhlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hambanya. Wa ma ana bidzallamin lil 'abid. Wa hadhihi al-ayah min akhir ma nazal min al-Qur'an. Ayat ini merupakan ayat-ayat yang terakhir turun, di antara ayat-ayat yang terakhir turun. Wa ja'alat khatimatan li hadhil ahkam, dan Allah jadikan sebagai penutup dari hukum-hukum ini. Wal awamir wan nawahi, dari perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Lianna fiha al-wa'd 'alal khair, karena dalam ayat ini ada janji atas kebaikan dan ancaman atas kejelekan dengan satu kata, artinya dengan satu kalimat. Ingatlah, kalian akan dikembalikan pada Allah. Itu mengandung wa'ad wal wa'id, mengandung janji dan ancaman sekaligus. Kalau kita berbicara pada orang yang saleh, masya Allah, mu'min taqi, kita katakan engkau akan dikembalikan kepada Allah dan engkau akan dibangkitkan nanti dan akan ditunaikan semua amalan-amalanmu. Wa'ad atau wa'id? Wa'ad, artinya kamu akan mendapatkan pahalanya nanti. Kamu akan mendapatkan pahalanya. Kamu akan dikembalikan pada Allah dan akan dibalas. Kabar gembira. Tapi kalau kita bicara pada sebaliknya, orang yang jelek, yang fasik, kufrun ni'mah, yang zalim, kita katakan pada mereka, kalian akan dikembalikan pada Allah dan akan ditunaikan semua, dibalas amalan-amalanmu. Kabar gembira atau ancaman? Ancaman. Kata yang sama, kalau ke sana jadi janji, kalau ke sini jadi
berita yang menakutkan. Baik, yang ini wa'ad, yang ini wa'id. Qala rahimahullah, berkata Syekh Sa'di rahimahullah, fiha al-wa'du 'ala al-khair wal wa'id 'ala fi'li syarr. Di dalamnya mengandung janji untuk yang berbuat baik dan ancaman bagi perbuatan jelek. Wa anna man 'alima annahu raji'un ila Allah famujazihi 'ala as-saghir wal kabir wal jali wal khafi wa anna Allah la yadhlimuhu mithqala dzarratin awjaba lahu ar-raghbah war-rahbah. Karena siapa yang tahu kalau dia akan dikembalikan kepada Allah dan Allah akan membalasnya atas yang kecil maupun yang besar, yang jelas ataupun yang samar, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendoliminya sebiji darah pun, tentunya akan membawa seseorang memiliki raghbah dan rahbah. Raghbah rasa berharap, rahbah rasa takut. Akan muncul rasa harap dan rasa takut. Wa biduni hululil ilmi fi dzalik, dan tanpa adanya ilmu tentang hari kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan dalam hati, la sabila ila dzalik, niscaya enggak akan ada raghbah dan raghbah. Dengan keyakinan kita akan dikembalikan pada Allah dan akan ada hari pembalasan, akan ada harapan untuk mendapatkan pahala dan akan ada rasa takut untuk berbuat dosa. Tapi kalau nggak punya keyakinan tentang hari akhir, percuma. Dikasih tahu apapun nggak ada kuncinya, yaitu keyakinan tentang hari akhir. Maka pendorong dia beramal soleh apa? Kalau nggak yakin tentang adanya balasan pahala. Dan pencegah perbuatan jeleknya apa? Karena dia nggak takut hari akhir, nggak takut hari kiamat, nggak takut dengan azab hari perhitungan. Maka tidak akan ada faktor pendorong dia beramal saleh dan nggak ada faktor pencegah dia berbuat jelek. Sehingga ini kunci iman kepada hari akhir. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW mengajarkan beberapa perkara, apakah adab dalam menghormati tamu, dalam bertetangga, dalam berbicara, semua diiringi dengan kalimat man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun kadza wa kadza. Selalu diiringi dengan kalimat siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir. Hari akhir, hari akhir. Karena tanpa ini nggak ada kunci pendorongnya. Tanpa iman terhadap hari akhir. Oleh karena itu di akhir pembahasan riba pun Allah katakan dengan kalimat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ingatlah kalian akan dikembalikan kepada Allah. Ingatlah ada hari kiamat. Ada hari perhitungan, ada hari pembalasan, ada hari yang akan membalas al-jaza, al-ihsan bil-ihsan, wa syarr bil-syarr. Nah, qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh falyaktub bainakum katibun bil 'adl ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى
ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. Ayat berikutnya, ayat terpanjang di dalam Al-Quran tentang masalah hutang. Wahai orang yang beriman, jika kalian mengadakan muamalah hutang piutang ila ajalin musamma, sampai pada batas waktu tertentu, faktubuh, maka tulislah. Di sini perintah. Wal asl fil amr lil wujub. Perintah untuk ditulis. Hutang sekian, tulis. Dan hendaklah ditulis di antara kalian oleh penulis yang adil, yang jujur. Karena ketika itu tidak semua orang bisa menulis. Wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah. Dan jangan menolak penulis untuk menulis sesuai dengan ilmu yang Allah ajarkan padanya. Wal yaktub, hendaklah dia tulis. Wal yumlil alladhi 'alaihi al-haqq wal yattaqillaha rabbah, dan hendaklah diimla'kan oleh yang memiliki hak. Tulis, si fulan ibn Allan, dia yang meminjamkan dan dia tidak bisa nulis. Akhirnya mengimla'kan kepada penulis. Tulis bahwa si fulan hutang 1 juta rupiah. Sebulan hutang 1.000 rupiah. Bagaimana? Dia nggak tahu. Orang ini tidak bisa nulis. Maka itu bahaya sekali kalau penulisnya tidak jujur. Suatu saat dia lupa. Berapa sih fulan hutangnya? Tolong ini berapa? Semua orang mengatakan 1.000. Padahal hutangnya 1 juta. Hadza zalim. Maka falyaktub katibun bil adl. Hendaklah sang penulis menulis dengan adil dan jujur. Dibacakan oleh yang memiliki hak. Wal yattaqillaha rabbah. Hendaklah bertakwa pada Allah Ta'ala. Hendaklah takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yabkhas minhu syai'a, dan jangan curang sedikit pun. Fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan, kalau yang memiliki hak ini safih atau dhaif. Safih itu dalam keadaan tidak memiliki ilmu. Dhaif adalah lemah. Aw la yastati'u an yumil, atau tidak mampu untuk mengimla'kan. Falyumlil waliyuhu bil 'adl, maka hendaklah yang mengimla'kan adalah walinya. Safih bisa bermakna kekanak-kanakan. Atau walaupun dia dewasa, tetapi dia memiliki sifat kelainan. Seperti anak-anak. Apa disebutnya? Al-muhim, keterbelakangan mental. Maka walinya yang mencatat. Ini hartanya dia loh. Karena dia memiliki warisan besar. Kamu pinjam. Tulis. Diimla'kan wali-walinya. Bahwa si fulan telah meminjam dari Alan ini sekian. Walinya yang mencatat. Wastashhidu syahidain. Dan harus ada 2 saksi. Min rijalikum, dari laki-laki kalian. Kalau bukan 2 laki-laki, paling tidak 1 laki-laki, 2 perempuan. Makanya kalau cari notaris, cari yang laki-laki. Kenapa ketawa? Nah, karena kalau perempuan harus 2. Ini barakallahu fiikum. Dan juga harus ada 1 laki-laki. 1 laki-laki, 2 perempuan. Sehingga barakallahu fikum, karena notaris itu fungsinya sebagai saksi. Datang kamu yang minjam, datang kamu yang meminjamkan. Duduk di depan notaris, iya betul catat. Maka yang mencatat ini adalah saksi. Masya Allah. Pemerintah kita sudah mengatur yang demikian. Barakallahu fikum, dan cukup saksinya yang dia dan orang-orang yang bersamanya dari pegawai-pegawainya sebagai saksinya. Ila akhirih, kita akan baca tafsirnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.